membahagiakan anak saya bagaimana Pak Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ngaji masih minta cari hari. Udah gitu datang ke dukun. Ya. Gimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Man ata'arrafan, siapa orang yang datang ke dukun, arraf itu dukun, paranormal atau orang-orang yang sebangsa dengan mereka, semadhab dengan mereka, wasaddaqahu bima yaqul, kemudian orang yang datang itu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Ini bukan saya yang mengatakan, Pak. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir, telah keluar dari syariat yang telah diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini memang hadis-hadis yang dahsyat. Jarang dibaca oleh para ulama-ulama mubaligh. Kalau dibaca ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang motor hilang saja. Ramadan kemarin motor saya hilang, Pak. Bisa nggak dicari? Datang ke dukun. Ada nggak begitu? Banyak nggak begitu? Kata dukun, oh motor ente di Cilengsi sono, dipakai sama tukang ojek di sana. Ada nggak begitu? Banyak ini terjadi di masyarakat. Bukan hanya perkawinan, motor hilang dicari. Dicarinya lewat dukun. Kalau zaman saya dulu waktu kecil, ini ada bapak-bapak saya, ada orang-orang tua saya di sini yang hadir, alhamdulillah. Ada Ustaz Haji Muhyiddin, ada Ustaz Bapak RW kita, Bapak Haji Samali, alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Kalau misalnya mau ngawinin orang, Pak, ngawinin anak kita, itu kasihan kodok-kodok kata-kata, diapain? Ditaruh di dalam kaleng, dipendem, Pak. Mudah-mudahan dengan mendem kodok tidak hujan. Begitu enggak? Begitu enggak? Begitu yang terjadi. Apa hubungannya hujan dengan kodok? Cabai bawang. Dan itu real. Sampai sekarang pun terjadi di beberapa daerah-daerah. Kalau kita bacakan hadis yang mulia dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa penyimpangan terhadap yang berlaku di masyarakat. Ustaz tidak takut kalau nanti dicemooh oleh masyarakat Betawi. Saya tidak takut. Karena yang saya sampaikan adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wilayah yang mungkin menjadi kewajiban saya berdakwah pada di sini. Saya asli Andara dan alhamdulillah di tahun 94 saya ketika ada di pesantren Rafiah Yogyakarta, saya mulai mengaji kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Ja'far Umar Talib di Ihya Usunnah Degolan 94. Dan guru-guru saya alhamdulillah yang mengajarkan Ustaz Abu Nida, salah satu pimpinan pesantren Bin Bas di Yogyakarta, dan beliau memang yang punya Bin Bas. Kemudian juga Ustaz Muhammad Sewet. Dan ketika itu kita yang menggagas adanya nasyhad jihad yang qadarullah ternyata fatwanya dipermasalahkan oleh ulama-ulama saat ini. Namun insya Allah perjuangan untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang ada di Ambon insya Allah menjadi hasanah, menjadi amal insya Allah sebagai bukti bahwa kita berada pada perjuangan umat Islam yang ada di Maluku ketika itu. Kita bukan ada di kelompok orang-orang yang menyesatkan dan bukan di kelompok orang-orang yang anti terhadap Islam dan kaum muslimin yang ada di wilayah Ambon ketika itu insya Allah. Jadi hadirkan rasa takut kita, hadirkan ketika kita menyatakan diri sebagai bagian dari orang yang beriman untuk membaca Al-Quran, dan juga hadirkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal